Berkatilah heaven tempat ini, Roh Kudus. Aku persilakan Engkau merheaven tempat ini mulai dari hari ini. Manifestasikan Engkau pribadimu ya Ruach HaKodes. Manifestasikan di tempat ini. Sebab atas rumah ini sekarang nama Yahweh kuserukan. Yahweh lah yang berdaulat di atas tempat ini. Dialah Elohim kami, Elohimnya bangsa-bangsa, Elohim yang telah menyelamatkan bangsa-bangsa di dalam kemuliaan Yeshua HaMashiach. Dialah Yahweh Elohim kami. Itu sebabnya Ruach HaKodes, tinggallah dan menetaplah di tempat ini. Manifestasikan kuasa-Mu. Setiap mereka yang masuk ke dalam rumah ini, Engkau menjamah dan melawat hidup mereka. Buat segala sesuatunya tidak lagi sama. Sebab di tempat ini nama Yahweh itulah meterai atas rumah ini. Di dalam kemuliaan Yeshua HaMashiach, aku berkata mulai dari hari ini, tempat ini terkoneksi dengan Hasyamayim. Hashem Yeshua HaMashiach Yahweh Sebaot. Tiupkan syofarnya yang terkuat. Tiupkan syofarnya. Haleluya. Haleluya. Inilah tandanya yang telah kami buat di tempat ini, Bapa Yahweh. Shofar telah kami bunyikan, maka terkoneksilah sekarang Hasyamayim dengan tempat ini. Setiap mereka yang berdoa menyerukan nama-Mu, Bapa, baiklah mulai hari ini matamu tertuju ke tempat ini. Engkau mendengar seruan mereka, Engkau menjawab mereka demi dan di dalam nama Yeshua HaMashiach Yahweh Sebaot. Demikianlah sekarang alam roh. Perhatikanlah, aku telah mengangkat tanganku di hadapan Hasyamayim di dalam hadirat Elohim. Maka demikianlah sekarang aku berkata, aku mentahbiskan tempat ini dengan nama Yahweh Yeshua HaMashiach. Diberkatilah Yahweh, diberkatilah kemuliaannya Yeshua HaMashiach, diberkatilah. Maka mulai hari ini keluarlah yang baik dari tempat ini. Mulai hari ini keluarlah yang terbaik dari tempat ini. Kemuliaan bagi Yahweh, kemuliaan bagi Yahweh. Saya tidak nyangka kalau hari ini hari pertama. Kaget baru dengar, rupanya baru pertama kali lagi kembali ke sini gitu. Jadi mohon maaf kalau tadi saya mengambil otoritas tanpa diminta untuk memeteraikan tempat ini. Saudara, saya tadi tertarik beberapa hal di tempat ini. Satu, lagu pertama, bahwa aku mendekat ke tempatmu. Pertanyaan tuh, di mana tempatnya? Kan begitu? Tadi bilang di pikiranku, di hatiku. Yang pasti di mana? Anak Tuhan, kau harus tahu di mana tempatnya. Jangan beriman berdoa kau tak tahu. Betul? Oke. Kedua, tadi pernyataan Bapak Gembala, di depan kita ini ada sesuatu yang luar biasa. Amin. Tapi apa? Apa yang sesuatu yang di depan kita yang luar biasa? Saudara, beriman sesuatu yang luar biasa pastilah bukan hal yang celaka, betul? Sesuatu yang luar biasa adalah pasti yang baik, yang berkat, betul? Tetapi firman berkata apa? Sekali lagi, berarti di depan kita ada sesuatu. Jangan-jangan kita udah di dalamnya. Di dalam Ibrani dikatakan, Ibrani 12, saya akan jadi itu tema terus selama 7 tahun ini. Selama 7 tahun ini, satu musim di pemandangan Elohim adalah 7 tahun. Baru kita ketemu sahabat bumi pada tahun ke-7. Jadi tahun ini adalah permulaan musim.
Kalau dihitung, kalau 7 tahun berarti ini baru tahun pertama. Tuhan suruh sama saya, nyatakan kepada dunia sekali lagi. Tapi topiknya itu, beritanya itu. Sekarang tidak lagi beritanya Yeshua mati untuk menebus Anda. Halo gereja. Beritanya adalah sekali lagi aku akan menggoncangkan bumi. Itu beritanya. 7 tahun Tuhan suruh saya beritanya itu. Apa yang mau digoncangkan? Apakah Tuhan akan binasakan lagi manusia seperti pada waktu air bah? Itu adalah kegoncangan yang pertama. Mohon maaf, nanti tolong kasih kode kalau jamnya semua habis. Ya, ini soalnya hot nih ceritanya. Kegoncangan pertama, dia buat bumi hangus dengan air. Lalu dia memberikan janji kepada siapa? Nuh. Dan janji itulah permulaan dari masa anugerah. Jadi masa anugerah bukan pada waktu dia di kayu salib. Masa anugerah sudah dimulai pada waktu penciptaan kedua. Dia bumi hanguskan, diciptakan kembali. Manusia dibuat beranak pinak lagi. Itu grace. Itu kegoncangan pertama. Dia berjanji, aku tidak akan buat lagi. Tapi kenapa di Ibrani dikatakan aku akan menggoncangkan sekali lagi? Ibrani 12. Berarti dia pelin-pelan. Sama seperti PGI hari ini pelin-pelan. Saudara, kita makin bingung sekarang. Wadah yang kita pikir pelindung kita hari ini, olo ciloko. Katanya waktu Tuhan menciptakan manusia itu tidak ada gender. Mana tulisannya bahwa cuma laki-laki atau perempuan doang? Bener-bener kayak ular yang ada di pohon itu. Semua ini bisa kamu makan kan katanya. Anak Tuhan, kalau kau tidak hati-hati mengerti kalimatnya selewat bener. Kan tidak tertulis bahwa dikatakan hanya laki-laki dan hanya perempuan yang Tuhan ciptakan. Berarti no gender. Kan bener juga, ada kalimat laki dan perempuan. Tapi kalimat tidak hanya laki-laki, berarti ada yang lain dong. Berarti itu sebabnya kalau kita nggak kuat hari ini, halo, jangan sandarkan sekarang sembarangan tempat. Kalau kamu gandeng sesuatu, pastikan yang kau gandeng itu tidak akan membuat kau anjlok, roboh. Pastikan dia kokoh dan kuat. Pastikan dulu. Saya tidak sedang kita memboikot PGI, tidak. Tetapi jemaat harus tahu sekarang. Ya. Lalu hari ini dia bilang, aku tidak akan lagi membumi hanguskan. Tetapi kenapa dia bilang aku akan menggoncangkan sekali lagi? Kalau gitu kegoncangan apa? Tuhan, kau ini gimana toh? Tapi ternyata begitu dibaca, aku tidak akan menggoncangkan lagi dengan cara yang sama. Berarti sah dong kalau dia ngomong aku akan menggoncangkan sekali lagi. Kan dia cuma bilang tidak dengan cara yang sama. Kalau begitu, menurut Anda kegoncangan apa yang akan dibuat di depan atau bahkan sudah sekarang? Kegoncangan apa? Alam? Ekonomi? Politik? Halo, itu mah biasa. Dari mulai zaman dulu sampai mulai dari zamannya Daud, politik sudah gonjang ganjing. Anak boikot bapak, betul? Nah, saudara berantem. Ekonomi udah lah, harga segala sesuatu sampai harganya ditimbang dengan tai burung, harganya sampai setai burung. Baca kan, pernah ada baca? Saya bingung itu setai burung, nggak ampun, itu ekonomi kayak apa ya? Tai burung jadi value, sebuah nilai. Lalu hari ini, besok dengan baik situasi ekonomi hari ini. Wow, kalau bukan karena ekonomi, Inggris nggak akan melepaskan diri, nggak akan dia mau melepaskan diri dari Uni Eropa. Pikirkan baik itu.
Apa itu artinya? Berarti bukan ekonomi, bukan politik. Apa saudara? Yes. Sekali lagi kata Bapak Yahweh, aku akan membuat berarti bukan pekerjaan iblis. Pekerjaannya Bapak. Wow. Air bah bukan pekerjaan iblis, pekerjaan Bapak. Berarti hari ini juga pekerjaan Bapak untuk menggoncang bumi, dan yang digoncang adalah iman. Loh Tuhan, kok tega? Kok tega sih bikin kita tuh masuk dalam kegoncangan iman? Ya, supaya apa? Supaya apa yang dia ucapkan itu menjadi benar. Apa yang dia katakan benar? Aku akan menyaring. Betul? Lalu supaya tersisa ya? Atau gimana? Yang dapat yang murni. Bagaimana mendapat yang murni? Harus digoncang. Kalau kalian hari ini pindah ke sini, jangan-jangan kalian lagi digoncang. Yes. Yang tersisa. Yang diselamatkan. Itu keperkataannya. Betul? Jadi hari ini berita Injil sudah sampai ke ujung bumi? Sudah. Semua orang tahu. Persoalannya bukan masalahnya mereka jadi orang Kristen atau tidak, jadi orang percaya atau tidak. Kan kalimatnya apa? Beritakan Injil. Amanat agung. Waktu dia mau naik Syafuot, dia bilang apa? Beritakanlah Injil. Sekarang saya mau nambahin. Itu amanat agung pertama. Hari ini situasi sedang ada di depan kita. Kegoncangan kedua, kegoncangan iman, bukan yang lain, iman. Berarti kau yang sudah percaya, hari ini terimalah. Suruh siapa jadi orang percaya? Sekarang dapat tugas, mandat kedua, bukan cuma beritakan Injil. Jangan sebut jadi penginjil. Saya nggak mau punya saingan lagi. Oh salah. Bercanda. Ya, tapi apa? Amanat yang kedua dan what? Beritakanlah Injil dan bahasa lainnya. Yes. Memuridkan. Kalau bicara murid, bicara apa? Kualitas. Beri semua orang-orang yang yang ada padamu itu, domba-domba yang padamu, kualitas. Upgrade kualitas mereka. Karena kegoncangan iman itu yang tidak akan tergoncangkan orang yang punya kualitas the best. Dan kalau kualitas hari ini di mana? Di knowledge, di pengetahuan. Hari ini iman kita, berita Injil membuat kita punya iman. Tetapi imanmu bertumbuh harus lewat pengetahuan. Hari ini banyak orang punya iman, tetapi tidak punya pengetahuan. Hari ini banyak orang beriman, tapi iman saja tidak cukup. Harus ada perbuatan. Dengar baik. Hari ini saya kalau baca lagi itu perjanjian di Ibrani. Itu sebabnya kamu harus mengucap syukur katanya, dan beribadah dengan cara yang benar. Cara. Hari ini semua orang berkata dia benar karena bahasa Indonesia, tapi tulisannya bahasa aslinya kalau bukan benar. Berkenan. Apa barometer berkenan? Firman. Kalau barometernya benar, semua orang merasa dirinya benar. Tetapi hari ini harus berkenan. Firman. Tidak butuh sempurna. Kenapa? Sorry to say, Tuhan tahu tidak ada yang bisa diharapkan dari manusia untuk menjadi sempurna. No. Apa yang bisa kau buat untuk penampilanmu, untuk membuat cara ibadahmu spektakuler, terus kau bilang itu sempurna? No. Begini saja juga itu sempurna di mata Tuhan. Berarti sempurna di mata Tuhan belum tidak sama dengan sempurna di mata manusia. Hari ini lagi rancu.
Saya sih orangnya tukang monitor Facebook. Ya, monitor semua media-media saya monitor dan saya tahu situasi. Sekarang lagi resah. Bagaimana sebenarnya ibadah? Ibadah pertunjukan atau menyembah Tuhan? Hari ini lagi resah. Orang-orang kudus mulai resah. Tetapi jemaat harus diajar. Karena pertunjukan ada, sometimes tanpa disadari tuntutan jemaat. Hari ini jemaatku harus matang, dewasa, mengerti apa yang Tuhan mau. Ya, saya nggak mau salahin yang di atas, yang di bawah juga harus salahin. Sometimes mereka hanya ingin memuaskan. Tapi hari ini, waduh, saya mau katakan, cara yang berkenan di semua tertulis dan tersirat di sini. Tertulis jelas, tersirat ada. Ibadah itu kita berdoa. Sekarang masuk ke intinya. Saya mau tanya sama saudara. Kalau kau berdoa, apa yang kau harapkan dari doa? Kalau datang berdoa, apa sih sebenarnya lagi diharapkan? Ketika seorang datang berdoa, tentu berdoa itu kepada Bapa Yahweh, ya, kepada Tuhan. Apa yang kau harapkan kalau kau berdoa? Jujur aja. Tuhan, aku lagi sakit, aku pengen sembuh. Betul? Tuhan, gue gak punya duit. Tuhan, aku kepengen tetap ada di hotel, duitnya kurang. Gitu? Tahu. Sama, saya juga punya tempat kecil. Tuhan, saya mau ini, saya mau itu, betul? Semua orang datang berdoa, urusannya adalah bil, permohonan. Tetapi sayangnya anak Tuhan tidak mempelajari bagaimana supaya doa kita itu, permohonan kita itu diperhatikan oleh Tuhan. Tuhan tuh gak pernah pilih kasih kok sebenarnya. Doa si A lebih dijawab, doa si B gak dijawab. Dia tidak pernah pilih kasih. Kenapa? Karena semua dia sudah tulis. Karena semua sudah ada di dalam kitabnya. Sekarang persoalannya adalah tinggal kita. Apakah kita mau menyelidikinya atau tidak? Saya kagum dengan orang Yahudi. Saya kagumnya dalam hal ini bukan Yahudi-Yahudian aja ya, banyak Yahudi hari ini. Tidak semua Yahudi itu bisa dikagumi. Supir taksi di Yerusalem orang Yahudi, tiap hari kalau saya naik saya diledekin mulu sama dia. Are you crazy? Kamu datang dari jauh cuma untuk nunggu kepala nangkuk-nangkuk di tembok ratapan katanya. Gue bilang, kamu Arab ya? Enggak, saya orang Yahudi. So ngapain? Dia bilang, itu orang gila semua yang ada di tembok itu katanya. Buang waktu, wasting time. So, mendingan kayak gue dapet duit katanya. Oh man, saya bilang, oke, kasih tahu namamu. Begitu namanya aja udah ketahuan Yahudi. Berarti saudara, hari ini gak garanti Yahudi. Gak garanti bahwa orang Israel itu orang yang memegang Torah, yang beriman dengan apa yang dia pegang. Tidak. Tetapi saya mengagumi beberapa hal dari mereka. Separah apapun mereka, poin-poin tertentu ada yang mereka tetap pegang. Satu, mereka mengakui tetap yang namanya Elohim itu namanya Yahweh. Walaupun mereka nggak menyebut namanya, mereka menyebutnya Hashem, Adonai, Elohim. Yang kedua, mereka tetap menghormati dan menguduskan yang namanya Sabat, walaupun hari Sabat belum tentu mereka datang ke sinagog. Ya kayak tadi saya bilang, katanya kita wasting orang bego kan diri terus. Padahal itu kan saudaranya gitu ya. Ya, tapi itulah bukti. Itulah bukti. Jadi hari ini saya mau katakan kepada kita, mereka memegang teguh apa yang diajarkan oleh
Siapa? Musa. Oke? Lalu Musa dikembangkan oleh rabi-rabi yang disebut dengan bukunya Talmud. Jadi Talmud Torah, Musa memberi Torah. Lalu Torah ini dikupas lagi supaya bagaimana mengaplikasikan Torah itu dalam kehidupan sehari-hari, dan dibuat oleh yang namanya rabi. Jadi nama bukunya Talmud. Hari ini mereka mengikuti persis apa yang tertulis. Sekarang saya mau tanya, bagaimana dengan kita? Kalau kita boleh bilang Yeshua adalah guru, rabi, maka dia juga mengeluarkan enggak terjemahan Torah kepada kita? Ya, boleh kita katakan Talmudnya Yeshua. Yeshua juga punya Talmud. Dia menjabarkan yang dari Musa itu kepada kita. Dia tidak mendelete. Dia tidak mendelete satu iota pun. Itu sebabnya dia nggak mendelete, dia menggenapi. Lalu dia menjabarkannya kepada kita. Salah satu cara yang dia jabarkan, mari kita belajar. Doa Bapa kami. Dia nggak bilang beginilah kamu berdoa, inilah doamu. Hari ini ciloko, saya ada yang baru nangis-nangis. Tetangga sebelah ngomong, dia mesti setiap malam kurang tidur, sakit. Saya bilang, kenapa kamu sakit? Gara-gara kurang tidur. Saya kurang tidur juga tapi nggak sakit. Kok kamu sakit? Iya bu, karena hampir setiap hari. Hah? Kenapa? Apa yang membuat kamu nggak bisa tidur? Karena saya harus berdoa. Doa Bapa kami 50 kali setiap jam 12 malam. Jadi ini ada terapi baru dari, saya nggak tahu, saya nggak mau nyebut nama, ya. Jam setiap tengah malam berdoa doa Bapa kami sebanyak 50 kali. Jadi kalau udah amin ulang lagi sampai 50 kali. Jadi dia tidak bisa tidur. Karena Pak sudah pasti, saya yakin belum nyampe 50 pas bawaannya itu kalimat udah ngacok-ngacok mana-mana. Betul? Kita saja berdoa amin bisa besok pagi, apalagi itu. Betul? Dia tahan banget. Dia tahan. Akhirnya kurang darah. Saya katakan, kamu kenapa ikutin? Kan itu doa Bapa kami, itu doanya Tuhan Yeshua. Hah? Halo? No. Doa Bapa kami bukan doanya Tuhan Yeshua. Kalau kau mau tahu isi doanya Tuhan Yeshua, ada di tempat yang lain. Ada di Yohanes, ada di tempat yang lain. Ya, bukan yang itu. Doa yang paling singkat, sekiranya bisa ini dilalui daripadaku. Simpel nggak doanya? Simpel. Tapi kalau begitu doa Bapa kami ini apa maksudnya? Doa Bapa kami adalah pola. Hari ini ada pola yang diajarkan oleh Tuhan untuk kita berdoa. Jadi nggak bertele-tele. Mari kita buka. Ada di mana coba? Hah? Di Matius? Iya tahu di Matius. Matius berapa? Cepat. Hurry up. Kita kejar waktu, nanti gak kebagian. Matius 6. Oke, mari baca. Yang doa Bapa kami saja. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di surga juga di atas bumi. Berikanlah kepada kami. Stop dulu. Mari. Tadi kan saya katakan, Yeshua sedang mengajarkan pola berdoa. Berarti cara yang berkenan, berarti ada satu cara, ada satu sistem, ada satu pola. Yeshua mengajarkan polanya. Mari lihat. Kalau kau beribadah, kau memuji, kau menyembah, kau berdoa, pola pertama, dia katakan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah, jadilah di bumi. Dengar baik, dia mau bilang, jangan bil dulu, puji, agungkan dulu.
semiskinnya, sepelit-pelitnya, secapeknya Daud nulis 5 ayat. Kita apa? Engkaulah Yahweh Elohim, gunung batuku, Inas. Yang lainnya bla 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 bla, kan jelas. Masmurkan dulu kebesarannya. Masmurkan dulu. Bu, saya nggak pandai berkata-kata. Semua pasti begitu. Tuhan, aku patah lidah. Sama seperti Musa. Semua ngikut kayak Musa. Tapi hari ini ada kitab Mazmur. Kalau kau kurang pandai, orang yang rajin baca kitab Mazmur suka dijadikan Mazmur. Lama-lama lidahnya mahir. Satu pola untuk kau mau melatih kitab Mazmur. Jadikan mazmurmu. Lalu dia katakan juga, Bapa kami yang di surga. Dengar baik. Hari ini semua orang bilang, ya udah cukup manggil Tuhan tuh Bapak saja, nggak usah namanya. Bukankah itu yang diributin oleh semua orang? Kalian ini, saya sampai ditegur satu orang Indonesia yang saya tahu, ya ilah jauh banget darahnya dari Israel. Tapi berani negor saya, ngomong, tolong, dia bilang, jangan nama Tuhan tuh ditulis-tulis di Facebook. Terus saya bilang, jadi gimana? Itu terlalu kudus. Oh ya, saya bilang tuh. Terus harus pakai Hashem aja. Saya bilang tuh, itu bagianmu, bukan bagian kami. Kapan waktunya nama Bapak dilihat orang? Sekarang. Kenapa? Siapa suruh Facebook hari ini beredar? Nggak zaman dulu aja, gitu? Siapa suruh? Di mana-mana bisa bikin ngeprint. Ayo, berarti sudah waktunya. Semua orang lihat. Itu salah satu dari kita mempermuliakan namanya. Saya dimarahin. Dia bilang, kamu tahu nggak? Itu Yeshua. Dia bilang, dia sebut Yesus segala macam. Ngajarinnya aja manggilnya apa? Bapak. Saya bilang, nah itu persoalannya. Saya bilang, ketika kita membaca kitab suci cuma lihat yang tertulis, tidak menangkap yang tersirat, ciloko. Ketika kita melihat yang tertulis, kita tidak melihat bahwa di balik itu ada yang tersirat, maka kita nggak bisa menjawab. Dengar baik. Waktu Yeshua bilang Bapak, dia tidak pernah menyebut namanya. Dia mau bilang hubunganmu, dia yang kau sembah itu tidak jauh tempatnya. Ya gak jelas. Lagu tadi kan di mana dia? Artinya hubunganmu dengan Elohimmu itu sedekat kau dengan Bapakmu di rumah. Jadi tidak ada anak yang tidak bilang I love you Dad. Saya sampai hari ini bapak saya udah nggak ada, saya nggak pernah bisa lupa. Naik bus pulang dari Papua, nggak dijemput anak saya, emang main dasar macet katanya. Jadi dia nggak jemput, tapi puji Tuhan, saya naik Damri. Saya baru tahu ada Damri, enak banget. Apa Royal Class, wes bedanya cuma 15.000 dengan yang asli, lumayan. Tiba-tiba lagunya Ayah, dengan meninggalkan kamu rindu. Tiba-tiba artinya ternyata dia ibu ondang, emosi jiwanya masih bisa terganggu hanya gara-gara Ayah, lagunya Ebit itu. Saya langsung bilang gini, iya benar Bapak, anak tidak akan bisa melupakan ayah. Jadi kalau hari ini Yeshua mengajarkan kita kepada dirinya, dia mau dinyatakan sebagai Bapak. Bapak tidak akan membiarkan anaknya. Anak tidak akan melupakan orang tuanya, karena Torah sudah mengajarkan. Hai anak-anak, dengar hukum yang kelima. Hormati kedua orang tuamu. Guru, berilah tanda bagi kami. Apa tandanya kalau kerajaanmu mau datang? Murid manusia selalu minta tanda. Mana tandanya kalau kau ada di tengah-tengah kami, kata bangsa Israel. Udah ada 4 tabut perjanjian, masih waktu mau jalan, mana tandanya? Minta lagi tanda tiang awan, tiang api. Dengar baik, manusia cuma minta tanda, tapi Tuhan yang penuh dengan kasih Bapak Yahweh itu, dia gak kasih tanda, dia kasihnya panji. Tanda gak ada kuasa, tapi panji
ada kuasa. Contoh, kita punya dua, bendera Indonesia dengan burung Garuda. Burung Garuda itu tanda, tapi bendera Indonesia adalah panji. Burung Garuda kalau jatuh nggak diambil, dibiarin aja, dibuang langsung tempat sampah, nggak ada yang ribut. Tapi coba bendera Indonesia di atas, tiba-tiba kamu turunin, kamu robek, kamu bakar, besok kamu ada di pos kota. Bukan Kompas, pos kota. Hebat kalau Kompas mah. Ya, kenapa? Karena ada kuasa di dalam panci. Jadi Elohim memberi dirinya, nyatakan dirinya, dia adalah panci. Mazmur Daud berkata, Tuhan itu memberikan kita panci sebagai perisai. Apa panci yang dia perlihatkan kepada kita? Api. Bukankah ada 7 roh api di depan tahta? Berarti Elohimmu adalah roh dan api, yaitu panji. Lalu Elohim yang kita sembah itu hari ini, bagaimana kita menjumpai Elohim kita? Gimana caranya? Hari ini saya udah capek dengan orang setiap kali ngomong, saya dapat penglihatan, saya lihat ono, lihat ini, lalu saya lihat Tuhan datang. Hati-hati, beda tipis soalnya. Beda tipis. Karena malaikat akan malaikat terang itu siapa? Lucifer. Lucifer juga akan datang seperti malaikat terang. Belum tentu yang terang itu malaikat. Dunia akan masuk dalam kegelapan, bukan berarti gelap. Makin terang. Di mana-mana makin canggih. Dunia kegelap itu bukan berarti kacau balau, bukan. Ya, jadi hari ini kemana tadi larinya? Panji. Oke. Jadi Elohim yang kau sembah itu hari ini, bagaimana kau berjumpa dengan dia? Salah tuh, bukan panji udah. Bagaimana cara berjumpa? Bagaimana kau berjumpa dengan dia? Hari ini siapa saja bisa menjumpai Tuhan, gak usah tunggu mati. Kalau menjumpai Tuhan harus mati, saya pilih nggak mau ketemu. Karena apa? Aduh, saya mau lihat tol dari sini sampai Papua. Saya masih mau lihat sesuatu yang mau dibuat di depan sana. Saya masih mengharapkan sesuatu yang Bapak tadi bilang, harta benda orang Kedar akan pindah ke kita. Itu intinya. Di depan sana akan terjadi. Orang lain yang capek-capek, kita yang menikmati, gitu loh intinya. Saya mau lihat itu. Lah, mendingan aku gak usah ketemu. Karena kan kalau mati baru ketemu Tuhan toh. Oh, dia sudah berjumpa dengan Tuhan, kan gitu. Saya bilang kesian deh lu. Jadi hari ini tidak cuma orang besar, tidak hanya anak kecil gak bisa, semua bisa berjumpa dengan Tuhan. Di mana berjumpanya itu persoalannya kan? Kau tahu nggak deh di mana mau ketemu Tuhan? Di gereja, Bu. Anak sekolah minggu yang baik. Kalau ditanya di mana mau ketemu Tuhan? Di gereja. Berarti di rumah nggak pernah ketemu Tuhan. Berarti di rumahnya nggak ada Tuhan. Ya kan? Orang kan rajin kan hari Minggu ke gereja karena mau berjumpa dengan Tuhan. Duh, kesian deh lu. Udah berapa tahun jadi anak Tuhan? Kenapa bisa begitu? Karena anak Tuhan tidak mengenal siapa yang dia sembah. Kalau kau mengenal siapa yang kau sembah, maka kau akan berkata berbeda. Kalau kau mau berjumpa dengan Tuhan, ambil kitab sucimu, bersihkan debunya. Karena gak pernah dibaca kan? Itu bersihin debu kitab suci. Itu artinya kau tok 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 tok, buka halaman pertama, daftar, tok 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 tok, berikut lagi, tinggal milih. Lalu dibuka, oh dapat Matius. Matius berapa tadi? 6. Dengar baik, engkau menjumpai Tuhan. Kalau kau mau menjumpai Tuhan, kau buka kitab suci, di situ tempatnya. Lalu ketika kau udah baca tuh kitab suci, dapat sesuatu, ya astaga, ternyata
terjadi perselingkuhan sama Daud. Kan temennya yang gitu-gitu kan. Kalau yang negatif jangan, ya astaga. Tapi coba jangan berzina. Ya tahu. Tidak ada makna. Kenapa? I know, jangan berzina.